Ya, selamat pagi para dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Margarita Tambo 1913-056 dan saya sendiri Wayan Suryana 1913-097. Dan kelompok kami akan menjelaskan tentang elemen desain penelitian. Tujuan pembelajaran yang pertama itu ada desain penelitian, yang kedua elemen desain penelitian, yang ketiga metode campuran, yang keempat trade-off dan kompromi, dan 5 implikasi manajerial. Desain penelitian. Desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai strategi penelitian atau misalnya eksperimen, survei, studi kasus, tingkat campur tangan peneliti, lokasi, yaitu pengaturan studi, tingkat di mana data akan dianalisis atau unit analisis, dan aspek temporal cakrawala waktu merupakan integral dari desain penelitian. Berikutnya elemen desain penelitian. Yang pertama itu penelitian strategi. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi penelitian akan membantu Anda memenuhi tujuan penelitian Anda dan untuk menjawab pertanyaan penelitian studi Anda. Oleh karena itu, pilihan untuk strategi penelitian tertentu akan tergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan penelitian dari studi Anda, tetapi juga pada sudut pandang Anda tentang apa yang membuat penelitian bagus dan pada aspek praktis seperti akses sumber data dan batasan waktu. Selanjutnya itu ada gambar detail of study yang bisa kita lihat pada PPT berikut. Ya, selanjutnya ada strategi penelitian. Yang pertama itu eksperimen. Eksperimen biasanya dikaitkan dengan pendekatan hipotesis deduktif untuk penelitian. Tujuan eksperimen adalah untuk mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel. Desain eksperimental kurang berguna atau sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian eksploratif dan deskriptif. Yang kedua itu survei penelitian. Survei adalah suatu sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang untuk menggambarkan, membandingkan atau menjelaskan pengetahuan, sikap dan perilaku. Yang berikutnya itu ada etnografi. Etnografi adalah strategi penelitian yang berakar pada antropologi. Ini adalah strategi di mana peneliti mengamati, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari budaya lain dan kemudian menulis akun tentang ini budaya, menekankan detail deskriptif, atau Marcus dan Fisher tahun 1986 halaman 18. Yang berikutnya itu ada studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek peristiwa atau aktivitas tertentu, seperti bisnis tertentu, unit atau organisasi. Dalam studi kasus, kasus individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi yang menarik perhatian peneliti. Ide di balik studi kasus adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu masalah. Seseorang harus memeriksa situasi kehidupan nyata dari berbagai sudut dan perspektif, menggunakan berbagai metode dari pengumpulan data. Selanjutnya itu ada strategi penelitian, itu penelitian survei. Grounded theory adalah seperangkat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data Strauss atau Corbin tahun 1990. Alat penting dari ground theory adalah sampling teoritis, pengkodean, dan perbandingan konstan. Sampling teoritis adalah proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori di mana analisis bersama-sama mengumpulkan kode dan menganalisis data dan memutuskan data apa yang dikumpulkan selanjutnya dan di mana menemukannya untuk dikembangkan. Selanjutnya itu penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Penelitian tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi.
Selanjutnya ada tingkat campur tangan peneliti dalam penelitian. Tingkat gangguan oleh peneliti memiliki pengaruh langsung pada apakah penelitian yang dilakukan adalah korelasional atau casual. Studi korelasional, atau ingat bahwa studi korelasional bersifat deskriptif, dilakukan di lingkungan alami, misalnya supermarket atau lantai pabrik, dengan gangguan minimal oleh peneliti dengan aliran peristiwa yang normal. Dalam studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat, peneliti mencoba memanipulasi variabel sehingga mempelajari efek manipulasi tersebut pada variabel dependen yang menarik. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel tertentu dalam latar dan mengganggu peristiwa seperti biasanya terjadi. Sebagai contoh, seorang peneliti mungkin ingin mempelajari pengaruh pencahayaan terhadap kinerja pekerja. Karenanya ia memanipulasi pencahayaan dalam situasi kerja dengan intensitas yang berbeda. Selanjutnya itu ada pengaturan studi atau dibuat-buat dan tidak dibuat-buat. Penelitian bisnis dapat dilakukan di lingkungan alami di mana peristiwa berlangsung secara normal, yaitu dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat dan dalam pengaturan yang dibuat-buat. Eksploratif dan deskriptif atau korelasi studi selalu dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat, sedangkan sebagian besar studi kasus dilakukan dalam pengaturan yang dibuat-buat atau pengaturan laboratorium. Studi yang dilakukan untuk menetapkan sebab akibat hubungan menggunakan lingkungan alam yang sama di mana subjek yang tidak diteliti atau karyawan, konsumen, manajer, dan sejenisnya biasanya berfungsi disebut sebagai eksperimen lapangan. Berikutnya itu pengaturan studi atau studi dibuat-buat atau tidak dibuat-buat memiliki 3 perbedaan. Yang pertama itu studi lapangan, yang kedua itu lapangan eksperimen, dan yang ketiga itu eksperimen laboratorium. Studi lapangan ini sendiri dimaksudkan sebagai faktor diperiksa dalam pengaturan alam di mana kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa dengan sedikit campur tangan peneliti. Lalu laporan eksperimen itu di mana hubungan sebab akibat dipelajari dengan sejumlah campur tangan peneliti, tetapi masih dalam pengaturan alami di mana peristiwa berlanjut dengan cara normal. Dan yang ketiga itu eksperimen laboratorium, di mana peneliti mengeksplorasi hubungan sebab akibat, tidak hanya melakukan kontrol tingkat tinggi tetapi juga dalam pengaturan buatan dan sengaja dibuat. Berikutnya itu ada unit analisis, individu, kelompok, organisasi, dan budaya. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama analisis data. Jika misalnya pernyataan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan dalam umum, maka kami tertarik pada karyawan individu dalam organisasi yang harus mencari tahu apa yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Adanya perbedaan persepsi, sikap, dan perilaku orang-orang dalam budaya yang berbeda, maka sifat informasi yang dikumpulkan juga sebagai tingkat di mana data dikumpulkan untuk analisis merupakan bagian integral bagi keputusan yang dibuat pada pilihan unit analisis. Yang pertama itu ada cakrawala waktu, terbagi menjadi 2, yaitu studi cross-sectional dan studi longitudinal. Pada studi cross-sectional ini dikatakan sebagai di mana data dikumpulkan hanya sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu atau bulan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Sedangkan studi longitudinal ini dalam beberapa kasus bagaimanapun peneliti mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena di lebih dari satu titik di waktu untuk menjawab pertanyaan peneliti. Misalnya, peneliti mungkin ingin mempelajari karyawan perilaku sebelum dan sesudah perubahan manajemen puncak sehingga dapat diketahui apa saja dampak perubahan yang telah dicapai. Berikutnya itu ada metode campuran.
Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran keduanya data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian atau rangkaian penelitian. Pendekatan metode campuran semakin meningkat dianjurkan dalam penelitian bisnis. Daya tarik dari pendekatan ini adalah memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berpikir induktif dan deduktif, menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah penelitian, dan untuk memecahkan masalah, ini menggunakan beberapa jenis data. Di sisi lain, pendekatan metode campuran memperumit desain penelitian dan oleh karena itu membutuhkan presentasi yang jelas untuk memungkinkan pembaca memilih-milih perbedaan komponen. Berikutnya itu ada triangulasi. Triangulasi sendiri adalah teknik yang juga sering dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Gagasan di balik triangulasi adalah bahwa seseorang dapat lebih percaya diri dalam suatu hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda mengarah pada hasil yang sama. Triangulasi mengharuskan peneliti ditangani dari berbagai perspektif. Ada beberapa jenis triangulasi. Yang pertama itu triangulasi metode, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data. Yang kedua itu triangulasi data, yaitu pengumpulan data dari beberapa sumber dan pada periode waktu yang berbeda. Yang ketiga itu ada triangulasi penelitian, yaitu beberapa peneliti mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan yang keempat itu triangulasi teori atau beberapa teori dan perspektif digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Berikutnya ada trade-off dan kompromi. Trade-off dan kompromi ini menyimpulkan diskusi tentang masalah desain dasar mengenai strategi penelitian, tingkat penelitian interferensi, setting studi, unit analisis, dan horizon waktu. Penelitian menentukan yang sesuai keputusan yang akan dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif penelitian, tujuan, pertanyaan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Terkadang karena waktu dan biaya yang terlibat, seorang peneliti mungkin dibatasi untuk menerima kurang dari penelitian ideal atau rancangan. Yang berikutnya itu ada implikasi manajerial. Pengetahuan tentang masalah desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang peneliti coba lakukan. Manajer juga memahami mengapa laporan terkadang menunjukkan hasil analitik data berdasarkan kecil ukuran sampel ketika banyak waktu telah dihabiskan dalam mengumpulkan data dari beberapa skor individu, seperti dalam kasus studi yang melibatkan kelompok, departemen, atau kantor cabang. Salah satu keputusan penting yang harus dibuat seorang manajer sebelum memulai studi berkaitan dengan beberapa ketat belajar seharusnya mengetahui bahwa desain penelitian yang lebih ketat mengkonsumsi lebih banyak sumber daya. Manajer berada dalam posisi untuk menimbang beratnya masalah yang dialami dan memutuskan jenis desain apa yang menghasilkan hasil yang dapat diterima dalam penelitian atau cara yang efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.